Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Makmurah Hakikiah dengan NPM 2470112086, kelas S2 42K. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas presentasi saya dari tugas Bu Rima Mawarni MPD dengan mata kuliah Analisa Perancangan Sistem Informasi. Berikut adalah biodata diri saya. Untuk biodata diri saya yaitu jurusan saya adalah Sistem Informasi dan alamat saya Dirjosari. Untuk pekerjaan saya yaitu adalah kasir Store Redifem Kota Bumi. Selanjutnya untuk judul penelitian saya adalah analisis antarmuka pengguna UI dan pengalaman pengguna UX pada aplikasi mobile Gojek. Untuk next selanjutnya yaitu kita ada di latar belakang. Mengapa analisis UI dan UX itu penting? Yang pertama, perkembangan teknologi digital, meningkatkan penggunaan aplikasi mobile. Yang kedua ada UI dan UX, yaitu faktor penentu keberhasilan aplikasi. Yang ketiga, ada UI atau UX yang baik, yaitu mempermudah operasional plus kepuasan pengguna. Yang kedua ada Gojek sebagai objek penelitian. Yang pertama, aplikasi layanan digital terpopuler di Indonesia. Yang kedua, multifilter, yaitu ada transportasi, ada makanan, pembayaran digital. Yang ketiga, memiliki desain antarmuka yang mudah dan nyaman. Yang keempat yaitu ada perlu analisis berdasarkan prinsip usability. Untuk slide selanjutnya itu ada rumusan masalah. Part selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Ada 4 rumusan masalahnya, yaitu yang pertama ada bagaimana desain antarmuka atau UI, user interface aplikasi Gojek. Yang kedua yaitu bagaimana pengalaman pengguna user experience saat menggunakan aplikasi Gojek. Yang ketiga itu apakah aplikasi Gojek memenuhi prinsip usability menurut Nielsen. Yang keempat yaitu apa kelebihan dan kekurangan desain UI dan UX aplikasi Gojek. Untuk tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis desain antarmuka pengguna dan pengalaman pengguna aplikasi Gojek berdasarkan prinsip usability. Untuk tujuan lainnya yaitu ada yang pertama ada menganalisis elemen desain UI aplikasi Gojek, yang kedua yaitu mengevaluasi pengalaman pengguna UX aplikasi Gojek, yang ketiga yaitu menilai aplikasi Gojek berdasarkan 5 aspek usability Nielsen, yang keempat yaitu memberikan rekomendasi perbaikan desain. Untuk slide selanjutnya yaitu ada pengertian user interface. Apa sih user interface itu? User interface itu adalah tampilan visual yang menjadi penghubung antara pengguna dan sistem elemen UI. Untuk elemennya itu meliputi ada warna dan tema visual, tombol, kontrol, icon, grafis, teks, dan tipografi, tata letak atau layout. Tujuannya adalah membuat interaksi pengguna dengan sistem menjadi intuitif dan menarik. Slide selanjutnya itu ada pengertian dari user experience, yaitu apa sih user experience itu? Yaitu adalah pengalaman keseluruhan pengguna saat menggunakan aplikasi. Untuk aspeknya itu meliputi kemudahan pengguna, kenyamanan, kepuasan, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Untuk prinsip UX itu adalah membuat pengguna itu merasa senang, ingin terus menggunakan aplikasi ini. Dan perbedaan UI dan UX itu adalah kalau user interface itu bisa dilihat pengguna dan user experience itu adalah yang dirasakan pengguna. Untuk slide selanjutnya yaitu ada prinsip usability Nielsen. Yang pertama ada 5 aspek ya. Yang pertama ada learnability, yaitu seberapa mudah pengguna baru mempelajari sistem. Yang kedua ada efisiensi, yaitu seberapa cepat pengguna menyelesaikan tugas. Yang ketiga ada memorability, yaitu seberapa mudah pengguna mengingat cara penggunaan. Yang keempat itu ada errors, yaitu berapa banyak kesalahan dan seberapa bisa dipulihkan. Yang terakhir ada satisfaction, yaitu seberapa menyenangkan pengguna sistem. Next lagi. Kita di bagian di metodologi penelitian, yaitu yang pertama jenis penelitian ini metodenya yaitu adalah kualitatif deskriptif, untuk pendekatannya yaitu studi kasus.
Untuk objek penelitiannya itu adalah aplikasi mobil Gojek yang versi terbaru ya. Untuk pengumpulan datanya, yang pertama itu ada observasi langsung, dan yang kedua ada studi literatur. Yang pertama adalah untuk mengamati tampilan dan fitur aplikasi, yang kedua untuk mencoba berbagai fungsi aplikasi, dan dokumentasi screenshot interface. Yang kedua ada studi literatur, yaitu ada jurnal, buku, dan artikel. Yang kedua ada teori dan prinsip usability, yang ketiga ada best practice. Untuk analisis desain antarmuka Gojek itu ada 4 karakteristik ya. Yang pertama ada tampilan sederhana dan konsisten. Untuk karakteristik user interface Gojek, yang pertama ada tampilan sederhana dan konsisten. Itu tidak membingungkan pengguna, dan pola desainnya itu seragam di semua halaman. Jadi semua halaman di bagian objek itu di Gojek itu sama semua. Yang kedua ada icon yang jelas dan intuitif, yaitu yang pertama mudah dikenali fungsinya, yang kedua untuk ukuran proporsional dan terorganisir. Yang ketiga yaitu ada warna hijau sebagai identitas. Yang kedua ada brandingnya tuh kuat dan konsisten, mudah diingat juga. Yang terakhir ada navigasi terstruktur, yaitu menu utamanya mudah diakses dan juga informasinya juga jelas. Selanjutnya ada analisis usability yang learnability. Learnability adalah kemudahan belajar, yaitu yang pertama ada pengguna baru dapat memahami fungsi dengan cepat. Yang kedua ada onboarding tutorial yang jelas dan interaktif. Yang ketiga ada label dan icon self-explanatory. Yang keempat ada tidak memerlukan pelatihan khusus. Yang kelima ada fitur search dan help center yang mudah ditemukan. Untuk contohnya itu seperti tutor pertama kali membuka aplikasi, yang kedua ada tooltip pada fitur baru, yang terakhir ada icon universally recognized atau keranjang profil home. Untuk penilaiannya sangat baik, bintang 5 ya. Slide selanjutnya yaitu ada efisiensi. Efisiensi yaitu ada 5. Yang pertama ada proses pemesanan layanan cepat 3-5 tab. Yang kedua ada fitur akses homepage. Yang ketiga ada autofill informasi pengguna. Yang keempat minimal langkah untuk menyelesaikan transaksi. Yang terakhir ada shortcut untuk layanan favorit. Contoh implementasinya adalah GoWrite, Save Address, dan One-Type Pre-Order. Untuk penilaiannya sangat baik, bintang 5. Yang terakhir ada memorability, error, dan satisfaction. Untuk ketiganya ini yang pertama ada memorability, yaitu kemudahan mengingat. Yang pertama itu ada tata letak konsisten di setiap halaman, dan posisinya tidak berubah-ubah, dan untuk pengguna lama mudah mengingat fungsinya. Untuk penilaiannya baik, bintang 4. Yang kedua ada satisfaction atau kepuasan. Yang terakhir error, penanganan kesalahan, yaitu yang pertama ada notifikasi error yang jelas, yang kedua ada panduan solusi disediakan, yang ketiga ada konfirmasi sebelum aksi penting, beberapa error, dan sudah diteknis. Untuk penilaiannya yaitu baik, bintang 4. Next lagi. Untuk kelebihan dari user interface atau user experience Gojek, yaitu yang pertama ada kelebihannya dari desain visual, yaitu yang pertama ada sederhana, clean, dan overcrowded. Yang kedua ada konsistensi visual di seluruh aplikasi. Dan yang kedua ada navigasi dan usability, yaitu intuitif dan mudah dipelajari, struktur informasi jelas, dan juga untuk quick access-nya untuk fitur yang populer. Yang ketiga itu performance, yaitu responsif dan loadingnya cepat, animasi halus, smooth, dan transition, feedback-nya real time, yaitu untuk yang terakhir. Untuk yang terakhir yaitu ada fitur pertama lengkap namun tetap terorganisir, yang kedua multi layanan dalam satu aplikasi, integrasi pembayaran seamless. Yang terakhir ada kekurangan rekomendasi perbaikan, yaitu untuk area perbaikan itu ada yang pertama
notifikasi berlebihan, terlalu banyak notifikasi promosi. Untuk rekomendasinya itu personalisasi notifikasi option to customize. Yang kedua ada pesan error teknis, yaitu yang pertama ada beberapa pesan error kurang user friendly. Yang untuk rekomendasinya yaitu gunakan bahasa yang lebih mudah dan sederhana. Yang ketiga ada kompleksitas untuk pengguna lansia, yaitu terlalu banyak fitur untuk pengguna awam. Rekomendasinya adalah mode sederhana untuk senior user. Yang terakhir ada fitur tersembunyinya, yaitu ada yang pertama, beberapa fitur jarang digunakan menumpuk. Rekomendasinya adalah kategorisasi lebih baik, hide unused feature. Nah, yang terakhir yaitu ada kesimpulan dan saran. Yang pertama ada kesimpulan, yaitu desain user interface aplikasi Gojek memenuhi prinsip usability dengan sangat baik. Yang kedua ada kelima aspek Nielsen yang tercapai dengan nilai. Yang pertama ada learnability yaitu bintang 5, efisiensi yaitu bintang 5, memorability yaitu bintang 4, errornya bintang 4, satisfactionnya bintang 5. Yang ketiga ada kombinasi user interface sederhana plus user experience nyaman sama dengan mudah digunakan berbagai kalangan. Yang keempat ada aplikasi Gojek layak menjadi benchmark aplikasi serupa. Nah, untuk sarannya yaitu ada evaluasi dan update desain berkala berdasarkan feedback. Yang kedua ada personalisasi tampilan sesuai preferensi pengguna. Yang ketiga ada tambahkan accessibility features untuk disabilitas. Yang keempat ada sederhanakan pesan error dengan bahasa user friendly, yaitu bahasa yang mudah dipahami. Yang terakhir ada implementasikan mode simple untuk pengguna lansia. Nah, ini untuk yang step terakhir kita ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini adalah pengambilan untuk penelitian saya. Untuk step terakhir yaitu ada daftar pustaka. Yang pertama yaitu buku yang berjudul Usability Engineering, ditulis oleh Nelson Jacob pada tahun 2012 dan diterbitkan oleh Academic Press. Untuk yang kedua yaitu ada buku yang berjudul The Elements of User Experience, yang ditulis oleh Jesse James Garrett pada tahun 2011 dan diterbitkan oleh New Rider. Dan yang terakhir adalah artikel dan jurnal terkait user interface atau user experience. Demikian dari hasil presentasi ini, semoga memuaskan dan semoga mendapatkan nilai baik dari dosen pengampu saya, Bu Rima Mawarni MPD. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.